Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita sebelumnya. Yunsi, aku bertanya padamu, apakah kamu masih memiliki pil Dingyan Pingguan terbaik? Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Yunsi berkata, dulu sudah habis, tapi kemudian saya memohon guru untuk memurnikan tungku untuk saya, dan sekarang ada 12 di tubuh saya. Oke, 12 sudah cukup. Tan Yun tersenyum. Tan Yun, kamu dan aku sudah meminum pil ini, jadi kita tidak membutuhkannya. Yunsi berkata, untuk apa kamu sangat menginginkannya? Rahasianya tidak boleh diungkapkan, kamu akan tahu mulai sekarang. Tan Yun membuat teka-teki bodoh. Oke, Yunsi tersenyum. Yunsi, pergilah, biarkan aku mengucapkan selamat tinggal pada senior Pang. Kata Tan Yun. Ya, Yunsi sedikit mengangguk dan mengikuti Tan Yun ke tempat tinggal Pang Xiao. Pang senior, saatnya generasi muda pergi. Tan Yun dan Yunsi membungkuk ke arah Pang Xiao. Kemana harus pergi? Tanya Pang Xiao. Pergi ke Sekte Dongsu. Kata-kata Tan Yun mengejutkan Pang Xiao. Tan Xiaoyou, tidakkah kamu ingin membunuh diri sendiri? Senior jangan khawatir, bahkan jika itu adalah sarang harimau, aku harus pergi. Mata Tan Yun tegas. Maka kamu harus lebih berhati-hati, jika kamu memiliki kecelakaan, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Daokun? Para junior akan berhati-hati, dan kamu harus berhati-hati saat sudah tua. Tan Yun berkata, setelah setengah tahun, saat aku menyelamatkan Su Bing dan yang lainnya, aku akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Yunsi, saat Tan Yun melihat Yunsi memberi isyarat, dia mulai menggunakan teknik penyamaran. Fitur wajah aslinya berubah seiring bertambahnya usia, dan setelah beberapa saat, dia menjadi orang parubaya. Setelah Yunsi melakukan penyamaran, dia menjadi Fang Yuan dalam sekejap mata. Ya Tuhan, bagaimana kamu melakukannya? Pang Xiao menatap mereka berdua dengan tak percaya. Tan Xiaoyou, kecuali rambut putihmu, yang lainnya persis sama dengan Cheng Kun, tetua agung dari pintu dalam Sekte Dongsu. Dan gadis Yu, kamu dan Fang Yuan, tetua kedua Sekte Dongsu, diukir dari cetakan yang sama. Luar biasa, dengan ranahku, Anda tidak dapat melihat bahwa Anda sedang menyamar. Bagaimana ini mungkin? Tan Yun sedikit tersenyum dan berkata, kamu selalu berhati-hati, kami pergi. Pada saat ini, bahkan nada dan suara Tan Yun persis sama dengan Cheng Kun. Tan Xiaoyou tunggu sebentar. Pang Xiao berkata dengan cemas, Cheng Kun dan Fang Yuan tidak asing dengan usia tua. Mereka berdua adalah lapisan ke-8 dari ranah Raja Tao, tetapi salah satu dari kalian hanya lapisan ke-9 dari ranah Tao, dan yang lainnya adalah lapisan ke-6 dari ranah Dewa Tao. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, yang lebih tua dan istrinya pergi ke lautan iblis dan diserang oleh binatang laut yang kuat. Pada akhirnya mereka terluka parah dan ranah mereka anjlok. Dan aku paling terluka, dan rambutku memutih dalam semalam. Mata Pang Xiao berbinar, dia mengacungkan jempol pada Tan Yun, dan segera mengepalkan tinjunya dan berkata, tetua tua, tetua kedua, aku akan mengantarmu. Oke, Tan Yun tersenyum, dan keluar dengan Yunsi. Setelah Pang Xiao mengirim keduanya pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika dia bisa membawa istrinya kembali dengan selamat dalam waktu setengah tahun, maka rencananya benar-benar mengerikan. Waktu berlalu. Para murid telah melihat Penatua Agung dan Penatua kedua. Ketika Tan Yun dan keduanya diarak di antara kerumunan, seorang murid dari pintu dalam Dongzu Shenzong segera berlutut dengan satu kaki ke arah keduanya, menghormati mereka. Tidak ada hadiah, Tan Yun berkata dengan ringan. Itu tetua agung. Setelah murid itu bangun, Tan Yun dan Yunsi terus berjalan keluar gerbang kota. Dalam perjalanan, semua murid Sekte Dongsu, apakah mereka murid luar atau dalam, atau bahkan murid elit, menunjukkan rasa hormat kepada kedua Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Yunsi melangkah keluar dari kota Dongyufang,
100 murid pintu dalam yang menjaga gerbang kota berlutut dengan satu kaki. Para murid telah melihat sesepuh pertama dan sesepuh kedua. Tidak ada hadiah. Tan Yun meminta para murid untuk berdiri dan dengan dingin menatap Han Xing yang bangkit dari kursi goyang dan berlari ke arahnya. Bawahan telah melihat Penatua Agung dan Penatua kedua. Han Xing mengangguk dan membungkuk. Para bawahan mendengar bahwa Tetua Agung dan Tetua kedua pergi berburu di Laut Iblis. Mereka akan segera kembali. Dan Tetua Agung, bagaimana ranahmu menjadi tingkat ke-9 dari ranah Tao? Dan rambutmu? Han Xing hanyalah seorang Taois yang telah mencapai kesempurnaan agung ranah Tao, jadi dia tidak dapat melihat ranah Yu Yunxi. Tanpa menunggu kata-kata Han Xing, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin. Bentak. Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan busur, dia membanting wajah Han Xing dengan keras. Engah. Han Xing mengeluarkan seteguk darah bercampur gigi, dipompa sejauh 100 kaki, dibanting dengan keras ke gerbang kota, dan jatuh ke tanah. Penatua, mengapa kamu memukul bawahanmu? Han Xing memuntahkan seteguk darah, nadanya sedikit lebih tinggi. Mengapa memukulmu? Kamu malu bertanya kepada yang lebih tua mengapa dia memukulmu. Tan Yun berkata dengan dingin, kamu pikir tetua ketiga dari pintu dalam adalah pamanmu, jadi kamu bisa melanggar hukum. Siapa yang mengizinkanmu berbaring di kursi goyang dan bertingkah seperti orang bodoh? Dapatkan di sini untuk yang lebih tua. Tan Yun memiliki ingatan tentang Cheng Kun saat ini, dan secara alami mengetahui latar belakang Han Xing. Pada saat yang sama, memikirkan penghinaan terhadap dirinya dan Yu Yunxi ketika mereka memasuki kota 3 hari yang lalu, sekarang, tentu saja, dia harus membayar kembali. Han Xing menahan amarah di hatinya, mendatangi Tan Yun, membungkuk dan berkata, Tetua, bawahannya salah. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarnya. Tan Yun mengangkat kakinya dan tiba-tiba menendang dada Han Xing. Kaca, kaca. Beberapa tulang rusuk Han Xing patah, dan embusan darah keluar dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti karung pasir. Wow, setelah Han Xing memuntahkan seteguk darah, dia mendongak dengan susah payah dan menatap Tan Yun, Penatua, jangan terlalu banyak, pamanku adalah Penatua ketiga. 100 murid pintu dalam di sampingnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil seteguk pun. Apakah kamu mengancam Penatua ini? Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, matanya menatap dingin, kemarilah ke tetua. Saya tidak. Han Xing benar-benar marah, Cheng Kun, aku pasti akan memberitahu pamanku apa yang terjadi hari ini, pamanku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tan Yun ingin Han Xing mengatakan kata-kata ini, karena dia memiliki tujuan yang berbeda selangkah demi selangkah. Baiklah, kamu berani mengancam tetua ini. Tan Yun tiba-tiba melihat ke samping pada seorang murid batin dan berkata dengan dingin, katakan, menurut aturan, apa yang harus dilakukan di Aken Han? Pompa, murid itu tiba-tiba berlutut, kembali ke tetua agung, murid itu tidak berani mengatakannya. Terakhir, aku akan memberimu kesempatan lagi, kata Tan Yun tanpa ragu. Murid itu bersujud dan menggigil dan berkata, kembalilah ke sesepuh agung, Diakon Han telah melakukan kejahatan dan mengancammu. Menurut aturan, sesepuh agung memiliki hak. Oke, kamu tahu. Tan Yun tersenyum dingin dan berjalan menuju Han Xing yang jatuh ke tanah selangkah demi selangkah. Penatua hebat, pikirkan 2 kali. Murid itu tiba-tiba berteriak, tetua, murid itu demi kamu, tetua ketiga adalah paman Han Xing. Tetua ketiga memiliki kekuatan besar di gerbang dalam sekte Dongsu, kamu. Tidak menunggu kata-kata muridnya, Tan Yun berkata dengan tegas, beritahu sesepuh agung ini, yang memiliki keputusan akhir di gerbang dalam sekte Dongsu. Itu kamu, tetua agung. Murid itu berkata, karena kamu tahu, tutup mulut, kata Tan Yun, membalikkan tangan kanannya, dan artefak agung Raja Tao Chen Kun muncul di tangannya dan mendatangi Han Xing. Han Xing benar-benar ngeri. Dalam ingatannya, meskipun Cheng Kun adalah penatua yang hebat, dia selalu menantikan semua yang dia lakukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Cheng Kun benar-benar ingin membunuhnya. Tepat ketika Han Xing meminta belas kasihan, Tan Yun berjongkok di depan Han Xing, dengan seringai di wajahnya dan berkata, bajingan anjing, aku akan memberitahumu. 3 hari yang lalu, ketika aku dan tunanganku memasuki kota, bukankah kamu sombong?
Sekarang kamu menunjukkan arogansi lain padaku. Mata Hansing melebar, melihat ranah ke-9 dari ranah Tao Tan Yun, dan kemudian melihat kepalanya yang penuh uban. Dia memiliki seorang pria dan seorang wanita yang telah dihina oleh dirinya sendiri 3 hari yang lalu. Dia berkata dengan suara serak, dengarkan semua murid, dia bukan. Suara Hansing tiba-tiba berhenti, pukulan. Itu adalah Tan Yun yang memegang senjata tajam, menembus tengkoraknya. Jiwanya hancur di tempat. Pompa. Setelah Tan Yun menarik tombak dari tengkorak Hansing, dia terkejut, dan darah di tombak itu terlepas. Dia melirik kembali ke 100 murid gerbang dalam, ingat kepada yang lebih tua, saya adalah kehormatan dari pintu dalam. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada sesepuh ini akan ditangani sesuai dengan aturan klan, dan tidak akan ada belas kasihan. Ratusan murid segera berlutut dan membungkuk, murid, ingat. Tan Yun mendengus dingin, memberi isyarat, cincin leluhur di jari Hansing naik ke langit dan mengambilnya ke tangannya. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya untuk memeriksa dan menemukan bahwa cahaya bagian dalam cincin leluhur adalah batu leluhur terbaik, yang berjumlah puluhan miliar. Setelah Tan Yun menerima cincin leluhur dengan sangat puas, dia melihat murid batin yang dipimpin olehnya, dan memerintahkan, tetua curiga bahwa tetua ketiga korup. Mulai sekarang, kamu akan menjaga gerbang kota. Batu leluhur kelas atas yang dikumpulkan harus diserahkan kepada tetua dari tetua. Ada 3 tetua dari tetua yang mengabaikan aturan klan dan merupakan bukti korupsi. Ketika para tetua kembali ke sekte, mereka akan bertemu dengan Tuan dan mencabut kekuatan finansial dari sekte dalam. Apakah kamu sudah ingat? Murid itu dengan hormat berkata, murid itu ingat. Ya, Tan Yun mengangguk, dan meraih tangan Yu Yunsi, Yuaner, ayo pergi. Oke, Yu Yunsi sedikit tersenyum, lalu naik ke udara bersama Tan Yun, berubah menjadi 2 cahaya, dan menghilang dari pandangan para murid. Para murid dengan hormat mengirim penatua pertama dan penatua kedua. Ratusan murid sujud satu demi satu. Ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun dan 2 dari mereka sedang berjalan pergi, murid terkemuka itu bangkit dan memberitahu seorang murid di sebelahnya, Kong Song, kamu segera kembali ke sekte dan mengatakan yang sebenarnya tentang urusan hari ini kepada para tetua ketiga. Tetua harus merespons lebih awal. Bagus. Setelah murid bernama Kong Song mentransmisikan suara itu, dia pergi. Pada saat yang sama, Yu Yunsi, yang sedang terbang di atas area Danau Dongzu, mengerutkan kening, transmisi yang membingungkan, Tan Yun, saya tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. Kamu pikir, karena 100 murid dalam mengikuti Hansing, mereka pasti roang dari tetua ketiga. Kamu juga dengan sengaja mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke Fuchashu untuk melaporkan tetua ketiga. Jika aku mengharapkannya, masalah ini pasti akan diteruskan ke tetua ketiga. Tetua ketiga mungkin mati bersamamu, bukankah kamu menempatkan dirimu dalam bahaya? Ada sedikit kelicikan di mata Tan Yun, dan transmisi suara berkata, saya hanya ingin ketiga tetua itu melompati tembok, dan kemudian membunuhnya dengan jujur. Hanya ketika ketiga tetua meninggal, kekuatan keuangan dari gerbang dalam dapat berada di tangan kita, dan kemudian, ketika kita pergi, kita dapat merampas semua harta benda dari gerbang dalam. Yunsi, pikirkanlah, sekte Dewa Dongzu murid pintu dalam, dan telah mencapai 50 miliar, dan murid luar memiliki sebanyak 100 miliar. Dan batu leluhur bulanan yang dialokasikan untuk murid dalam dan murid luar adalah jumlah yang menakutkan, ditambah kekayaan yang disimpan di aula harta karun, itu benar-benar banyak. Selama kita mengobrak-abrik kekayaan gerbang dalam ketika kita pergi, akan ada cukup batu leluhur kelas atas pada saat itu, dan kita dapat memulai latihan menara Panjun dan meningkatkan kekuatan kita secara gila-gilaan. Mendengar ini, Yu Yunsi memandang Tan Yun dengan kagum, dan berkata dalam transmisi suara, Tan Yun, kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar melakukannya di setiap langkah. Tiba-tiba, Yu Yunsi khawatir lagi, Tan Yun, menurut ingatanku, ayah mertua dari sesepuh ketiga Han Cheng Xuan, tetapi sesepuh penegak hukum dari gerbang elit, jika kamu membunuh sesepuh ketiga, pernahkah kamu berpikir tentang konsekuensinya? Tan Yun tersenyum dan berkata, Yunsi, jangan lupa, kakak tertua Fang Yuan, Fang Long, adalah penatua dari pintu elit. Ketika Fang Yuan dan Cheng Kun bersama, Fang Long memandang rendah kepengecutan Cheng Kun,
Jadi dia tidak menunggu untuk melihatnya, tapi sekarang dia melihatku mengubah normal pengecutku, ditambah kamu pergi dan memintanya untuk bertindak. Apakah menurutmu kita masih takut para tetua penegak hukum elit akan gagal? Mendengar kata-kata Tan Yun, Yu Yunsi dapat digambarkan sebagai pemeran 5 tubuh yang mengagumkan. Tan Yun, kamu benar-benar luar biasa, dan kamu telah menemukan tindakan balasan. Sudut mulut Tan Yun menguraikan senyum percaya diri. Aku, Tan Yun, memerintah dunia Dewa Hongmeng untuk pertama kalinya, dan kembali dari reinkarnasi kedua. Itu juga menyatukan 3 dunia dewa utama dan bahkan seluruh alam semesta yang lebih rendah. Ratusan juta makhluk, dengan kemampuan saya, jika saya bahkan tidak bisa menangani ini, apakah saya masih? Dengan suara dominan Tan Yun yang tertinggal di benaknya, Yu Yunsi memandang Tan Yun sedikit bingung. Apa masalahnya? Tanya Tan Yun. Yu Yun tersenyum, tahukah kamu? Saat aku terus berhubungan denganmu, aku semakin merasa bahwa kamu maha kuasa. Terima kasih atas pujian. Tan Yun menyingkirkan senyumnya, mata berbintang menunjukkan warna kerinduan yang mendalam. Karena aku ingin saudari Sen dan mereka, ayo cepat. Yu Yunsi berkata dengan suara penuh perhatian, saudari Sen dan yang lainnya pasti sangat ingin bertemu denganmu lagi. Ya, Tan Yun memimpin Yu Yunsi, kekuatan angin tahu dilepaskan dari tubuhnya, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia menuju tepi Danau Dongzu. Keindahan Danau Dongzu terkenal di dunia, dan tempat terindah di danau itu adalah danau di sebelah timur Danau Dongzu Senhu. 7 hari kemudian, Danau Dongzu memiliki keajaiban alam. Danau ini dikelilingi bebatuan terjal, rerumputan hijau, serta aroma bunga dan tumbuhan. Itu bisa digambarkan sebagai surga. Itu hanya tirai cahaya biru muda, seperti mangkuk pencakar langit besar, yang membalikkan seluruh Danau Dongzu Senhu, menjadikan surga ini tidak diragukan lagi sebagai penjara besar. Di tepi Danau Dongzu, sebuah paviliun 2 lantai yang indah dan unik dibangun. Di luar paviliun, 30 murid perempuan inti dari kesempurnaan agung Kaisar Leluhur berdiri dalam 2 baris. Murid perempuan ini melayani dan mengawasi putri-putri Sen Subing. Di pintu masuk Dongzu Senhu juga terdapat sebuah menara. Ada formasi besar di kedua sisi menara. Jika ingin masuk ke Dongzu Senhu, hanya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah memecah formasi, dan yang kedua adalah masuk dari menara. Keciut. Pada saat ini, Tan Yun dan Yu Yunsi, yang telah menjadi Cheng Kun dan Fang Yuan, terbang ke langit dan mendarat di luar menara. Di kedua sisi menara berdiri 100 murid laki-laki inti dari alam Kaisar Leluhur, dan dipimpin oleh yang terkuat di antara puluhan miliar murid inti, Feng Kong. Ternyata sesepuh pintu dalam dan sesepuh kedua datang ke sini. Feng Kong membungkuk dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi pada kedua tetua. Tanpa menunggu kata-kata Feng, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmengnya, dan segera semua muridnya tampak kusam. Buka gerbang kota, lalu lupakan segalanya tentang aku dan tetua kedua. Setelah Tan Yun memerintahkan, Feng Kong membuka gerbang kota.